Mantap ini saudara-saudara, mantap, mantap, mantap. Dua pemain Indonesia yang ada di Liga Super Malaysia ini sama-sama bikin penampilan yang bagus. Saudara-saudara, di pertandingan kedua, minggu kedua saudara-saudara, Sadil Ramdhani bikin assist saat Sabah FC mengalahkan Kelantan saudara-saudara. Keren asisnya. Sementara Jordi Amat bikin gol waktu Johor Darul Taksim mengalahkan Negeri Sembilan. Semoga penampilan Jordi ini berlanjut ke tim nasional. Sayangnya memang Sadil ini tidak dipanggil saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita obrolin, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap. Kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, maupun tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Liga Super Malaysia ini sudah bergulir lagi, sudah berlangsung, sudah diselenggarakan lagi setelah sempat berhenti beberapa bulan karena perubahan kalender kompetisi saudara-saudara dari tahun kalender menjadi season. Dan sudah bergulir walaupun sempat ada kontroversi di pertandingan pertama, di match day pertama, di game week pertama itu sempat ada kontroversi ketika Selangor FC memutuskan mengundurkan diri dari Piala Sumbangsih melawan Johor Darul Taksim. Piala Sumbangsih adalah Charity Shield, Community Shield, kayak di Malaysia, di Inggris itu ada Community Shield, kalau di Malaysia Piala Sumbangsih. Nah, itu Selangor itu mengundurkan diri dengan alasan Faisal Halim, insiden yang menimpa Faisal Halim, insiden yang menimpa Akhil Rashid. Kayak begitulah. Kejadian-kejadian seperti itu mereka takut keselamatannya, takut keamanannya ketika bertanding di kandangnya Johor Darul Taksim. Saya juga heran, kenapa sih Piala Sumbangsih tidak di tempat netral aja, tidak di Stadion Bukit Jalil, tapi di stadionnya Johor Darul Taksim. Nah, itu kontroversinya di situ. Itu mereka Selangor sempat mundur dan akhirnya mereka dinyatakan kalah walkout, kalah 0-3 dan Piala Sumbangsih diberikan langsung kepada Johor Darul Taksim. Dan sekarang sudah memasuki pertandingan pekan kedua, minggu kedua saudara-saudara. Minggu kedua diawali dari pertandingan penyerahan Piala Sumbangsih kepada Johor Darul Taksim. Kemudian Johor Darul Taksim menggelar pertandingan di home di Stadion Sultan Ibrahim menghadapi Negeri Sembilan saudara-saudara. Dan hasilnya mereka meraih kemenangan 3-1 saudara-saudara. Ini berarti dalam dua pertandingan Johor sudah mendapatkan 2 kemenangan, 6 poin dengan salah satunya yang menang walkout lawan Selangor. Sementara di pertandingan lain saudara-saudara, pertandingan sebelumnya Sabah FC itu berhasil mengalahkan Kelantan 3-2 saudara-saudara. Dan dua pertandingan ini saudara-saudara, ini perlu kita bahas karena ada pemain Indonesia yang tampil bagus saudara-saudara. Sadil Ramdhani tampil bagus di Sabah FC, sementara Jordi Amat tampil mencetak gol lah saudara-saudara. Walaupun tampilnya sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi dia mencetak gol waktu Johor Darul Taksim melawan Negeri Sembilan saudara-saudara. Pertandingan di Stadion Sultan Ibrahim saudara-saudari Sabtu kalau nggak salah itu di depan 19.988 penonton.
Itu 19.988 fans itu. Jordi Amat ini sebenarnya tampil biasa-biasa aja, saudara-saudara. Bahkan saya lihat itu ya, ketika golnya Negeri Sembilan itu kan itu kesalahan Jordi Amat karena dia terlambat kembali, saudara-saudara. Dan ada peluang Negeri Sembilan lain yang menurut saya itu tanggung jawabnya Jordi Amat, kenapa dia tidak bisa menutup pergerakan itu. Ya pokoknya sebenarnya tidak terlalu bagus lah, saudara. Tetapi Jordi Amat itu diselamatkan oleh gol yang dia cetak ke gawang Negeri Sembilan. 3-1 skornya, saudara-saudara. 3-1, dan itu posisinya dia itu ya beruntung, menurut saya beruntung, dia posisinya tepat ada di situ. Tepat ada di situ, dia mengheading bola masuk ke gawang. Walaupun itu beruntung, walaupun dia kurang maksimal, tetapi gol itu tetap harus disyukuri, saudara-saudara. Bagaimanapun itu, gol itu tetap harus disyukuri, kemenangan tetap harus disyukuri, walaupun dia gagal clean sheet. Gagal membantu Johor Darul Taksim mencetak clean sheet. Gawangnya Shihan Hasmi atau siapa ya? Itu tetap tertembus bola. Kemasukan bola terjaring gol. Itu sebenarnya layak disesali lah, apalagi lawannya juga sebenarnya tidak terlalu istimewa. Sebenarnya biasa-biasa saja. Sementara Johor Darul Taksim kita tahu sendiri bermain dengan kekuatan terbaik dia, bermain dengan starting line up terbaik dia, Heberty, kemudian Corbin Ong, Oscar, Feroz Muniz, semuanya main. Jordi Amat, Bekson terus itu semuanya main, Davis itu semuanya main. Dan jadi ini sebenarnya sangat disayangkan sekali gagal clean sheet, tetapi tetap harus kita beri selamat, harus kita beri takniah. Congratulations, kita harus beri pujian karena Jordi Amat berhasil mencetak gol walaupun dia sempat membuat pertahanan Johor Darul Taksim itu kesulitan. Saudara-saudara, sebelum Jordi Amat mencetak gol untuk Johor Darul Taksim melawan Negeri Sembilan, Sadil Ramdhani juga tampil bagus sekali ketika Sabah FC away ke Kelantan. Kelantan FC dulunya, sekarang namanya Kelantan Darul Naim kalau nggak salah. Ya, Kelantan Darul Naim atau apalah itu. Kelantan ini dia main di Kelantan, kemudian tampilnya bagus, saudara-saudara. Sadil ini masuk starting line up di posisi wing kanan kalau nggak salah, wing kanan atau wing kiri, dia main di situ. Starting line up-nya juga starting line up terbaik. Ong Kim Sue menampilkan starting line up terbaik. Darren Loh, kemudian Park Tae-soo, Daniel Ting, Dominic, semua main. Gabriel, semua main. Dan Sadil ini tampil bagus sekali. Saudara-saudara lihat, kalau saya lihat ya, dia mencetak 1 assist dan berperan terhadap 1 gol Sabah lainnya. Yang waktu gol pertama itu yang dihasilkan siapa ya? Yang pemain nomor 4 itu Gabriel. Itu kan berasal dari corner kick yang diambil oleh Sadil Ramdhani, kemudian ditaruh agak sedikit ke tengah, kemudian di crossing, dan ada di situ ada si Gabriel itu. Itu gol pertama. Kemudian gol ketiga kalau nggak salah itu benar-benar assist dari Sadil Ramdhani yang menurut saya visi bermainnya bagus sekali. Keren, saudara-saudara. Visi bola dicungkil masuk ke kotak penalti Kelantan, kemudian ada satu pemain yang offset, tetapi pemain yang dari samping itu yang kemudian dia masuk dan berhasil mencetak gol. Ini penampilan Sadil ini menurut saya bagus sekali. Dia bermain cukup efektif, cukup efisien, dia bermain sangat bagus lah. Pergerakannya itu, saudara. Kalau dia beruntung itu mungkin dia bisa mencetak gol, saudara-saudara. Kalau dia nasibnya sedikit lebih baik, dia bisa mencetak gol karena pergerakan dia, manuver dia dari sayap kanan itu cukup bagus. Kadang-kadang dia juga bergerak agak ke kiri, masuk ke tengah. Itu penampilan yang menurut saya cukup bagus dari Sadil Ramdhani setelah pada pertandingan pertama, pada matchday pertama, game week pertama itu Sabah FC hanya bermain imbang kalau nggak salah ya, 0-0, bermain tanpa gol melawan Penang. Jadi ini adalah sebagai penebusan kegagalan mendapatkan kemenangan waktu melawan Penang di Lika Stadium, saudara-saudara. Harapan saya semoga golnya Jordi Amat itu bisa kembali terjadi di pertandingan-pertandingan dan penampilan dia di pertandingan-pertandingan berikutnya itu juga semakin bagus lah, semakin solid. Masa klub sekelas Johor Darul Taksim harus kemasukan bola? Harusnya kan klub seperti Johor Darul Taksim itu clean sheet lah.
setidaknya mungkin 10 pertandingan berturut-turut clean sheet, atau berapa, atau di putaran pertama 13-14 pertandingan pertama itu clean sheet, itu bisa saja seharusnya ya saudara-saudara ya. Dan kalau pemain belakang seperti Jordi Amat sebenarnya nggak terlalu penting juga kalau dia mencetak gol. Ya baguslah mencetak gol, tetapi yang paling penting itu dia bermain solid di belakang, ke depannya saudara-saudara. Ya dia harus menjadikan ini pertandingan gol pertandingan melawan Negeri Sembilan itu sebagai bahan evaluasi supaya diperbaiki ke depannya, tidak tampil tidak gawangnya Jordan tidak kemasukan. Syukur-syukur dia bisa mencetak gol lagi, walaupun seperti yang saya bilang tidak terlalu penting. Dan yang lebih penting lagi ini adalah penampilan Jordi Amat itu semakin bagus nanti ketika membela tim nasional Indonesia bulan depan, tanggal 6 dan tanggal 11 Juni 2024, pertandingan kualifikasi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup F melawan Irak dan melawan Filipina. Karena pada pertandingan terakhir waktu melawan Vietnam, saudara-saudara, Jordi Amat ini tidak tampil karena waktu itu dia belum bugar 100% karena Johor Taksim baru menjalani pemusatan latihan training center, training camp, dan Jordi Amat belum sepenuhnya bugar setelah menjalani liburan selepas dari Piala Asia. Dan sekarang ini tampaknya kondisinya dia sudah semakin bagus, dia sudah berada dalam kompetisi, sudah bermain dalam liga, walaupun baru mulai 2 pertandingan, nanti minggu depan masih ada lagi sebelum pertandingan di kualifikasi Piala Dunia. Semoga ini grafiknya bagus, grafiknya naik karena di tim nasional Indonesia ini Jordi Amat sudah mendapatkan saingan baru. Ada J.Itse, saudara-saudara, yang baru saja selesai menjalani proses naturalisasi dan tampil bagus waktu pertandingan melawan Vietnam. Yang sama juga saudara-saudara saya bebankan kepada Sadil Ramdhani. Ya, semoga Sadil Ramdhani ini bisa tampil semakin bagus lagi, tampil jauh lebih bagus, konsisten. Kuncinya adalah konsisten aja. Main di Liga Super Malaysia konsisten bersama Sabah, masuk starting line up, bermain bagus, manuver dia efektif dan efisien. Itu yang penting. Karena Sintayong itu suka pemain yang efektif dan efisien, tidak terlalu banyak menggiring bola. Semoga dia bisa mempertahankan konsistensi itu, dia menghasilkan beberapa assist yang bagus, umpan passing yang berkelas, kemudian manuver dia, pergerakan dia bagus di sektor sayap kanan, tidak bisa dibaca lawan. Kemudian yang penting dia juga bisa menghasilkan gol dan membantu Sabah mencatatkan kemenangan-kemenangan penting. Karena ini bagus sekali saudara-saudara, bagus sekali. Sabah ini tim yang sangat konsisten menurut saya, stabil saudara-saudara, stabil karena timnya ini tidak banyak berubah dari musim-musim sebelumnya. Ya, di satu sisi memang kalau tim yang tidak banyak berubah itu kelemahannya adalah akan mudah dianalisis, tetapi kelebihannya adalah dia akan sangat padu, akan sangat kompak. Pemain sudah bisa paham satu dengan yang lain. Hubungan kekeluargaan saya dengar di Sabah ini juga sangat bagus antara pemain impor, pemain asing dengan pemain lokal. Apalagi Sadil ini pemain yang suka bercanda saudara-saudara. Lawak lah dia. humor selera humornya dia tinggi, suka joke. Itu dia sangat bagus hubungan. Semoga ini penampilan musim ini di 2 awal setelah kemarin imbang dengan Penang dan sekarang bisa menang melawan Kelantan ini bisa berlanjut terus. Dan yang paling penting ini saudara, harapan saya Sadil Ramdhani itu bisa kembali ke tim nasional Indonesia. Waktu Piala Asia dia dicoret Sintayong karena dengar-dengar Sadil ini kan dia tidak bisa bermain, kalau bermain defensifnya itu dia juga jelek saudara-saudara. Dia agak jelek. Jadi dia bagusnya cuma bermain menyerang. Tidak bisa, sementara Sintayong butuh pemain yang bisa menyerang dan bertahan sama bagusnya. Kalau mungkin pertandingan-pertandingan melawan Brunei, pertandingan-pertandingan melawan Kamboja, mungkin saja Sadil Ramdhani bisa dipanggil. Di Piala AFF mungkin saja Sadil Ramdhani bisa digunakan karena levelnya beda. Semoga dia bisa kembali menunjukkan penampilan terbaik dia di Sabah. Kalau bisa sih Sabah menjuarai Liga Super Malaysia, mengalahkan Johor Taksim. Dan yang paling penting tadi, Sadil bisa bermain dan kembali ke tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Menarik dari Liga Super Malaysia musim ini adalah saudara-saudara yang di Indonesia perlu tahu lah, kalau yang saudara-saudara di Malaysia sudah tahu mereka, bahwa Liga Super Malaysia musim ini menggunakan video assistant referee, VAR. Itu kalau kita bicara bahasa British, itu VAR, video assistant referee.
video bantu wasit. Nah, VAR kalau kita bilang. Itu dia mulai menggunakannya musim ini. Dan itu digunakan di semua pertandingan. Ya, sama dengan Indonesia. Indonesia juga sudah mulai menggunakan VAR, video assistant referee di Championship Series. Mulai pertandingan kemarin, waktu Bali United melawan Persib Bandung, kemudian Madura United melawan Borneo FC sudah digunakan dan ini akan digunakan di final. Kemudian nanti musim depan akan digunakan di semua pertandingan. Kalau VAR di Indonesia adalah VAR mobile. VAR mobile itu adalah VAR yang digunakan di atas kendaraan sehingga dia bisa berpindah dari satu stadion ke stadion lain. Sementara VAR di Malaysia adalah kalau nggak salah itu VAR yang bukan VAR mobile. Dia VAR yang ada di tempatnya. Itu kalau nggak salah ya, tapi kalau salah saya mohon maaf. Itu intinya adalah VAR ini memang digunakan dan dibutuhkan setidaknya di sepak bola di Asia Tenggara lah. Di Asia Tenggara yang kita tahu sendiri kualitas wasitnya juga ya tidak terlalu bagus. Kemudian kualitas penontonnya itu yang paling penting, kualitas penontonnya yang IQ-nya itu masih sangat di bawah sehingga mudah sekali menyalahkan wasit. Bahkan sudah ada VAR pun masih aja menyalahkan wasit. Itu penting sekali sepak bola di Asia Tenggara. Itu berarti saudara-saudara, semua negara Asia Tenggara besar yang punya sepak bola besar itu sudah menggunakan VAR. Vietnam juga sudah menggunakan VAR, Thailand sudah menggunakan VAR, Singapura sudah menggunakan VAR, Malaysia sudah menggunakan VAR, dan Indonesia juga sudah menggunakan VAR. Jadi ini akan menarik nanti kalau Piala AFF ini saudara-saudara, harapan saya juga menggunakan VAR supaya tidak ada lagi insiden-insiden kungfu seperti Duan Van Hau. Masalah VAR saudara-saudara, security, keamanan, keselamatan itu juga menjadi isu di sepak bola Malaysia saat ini. Isu menjadi masalah yang sangat penting sekali untuk dibahas yang sebelum-sebelumnya nggak ada. Kenapa? Ini terkait dengan insiden yang beberapa waktu lalu saudara-saudara. Beberapa waktu lalu ketika Faisal Halim itu ketika dia kena siram air keras itu menjadi benar-benar menjadi konsen. Akhir Rashid. Kemudian siapa itu yang mobilnya dilempar, dipecahin kacanya itu. Itu menjadi konsen, menjadi masalah serius di sepak bola Malaysia saat ini. Dulu mereka nggak memikirkan itu. Keamanan itu mereka biasa saja karena mereka sadar penonton Malaysia, penonton bola di Malaysia itu sopan-sopan, santun-santun, ramah-ramah, tidak barbar, tidak brutal seperti penonton sepak bola di Indonesia yang hobinya berkelahi, tidak. Jadi keamanan, keselamatan itu baru menjadi konsen mereka saat ini. Sehingga pertandingan-pertandingan besar di Malaysia itu sekarang menggunakan petugas keamanan, polisi, tentara mungkin saya nggak tahu ya apakah dilebatkan atau tetapi jumlahnya bisa mencapai 1.500 orang. 1.500 ya, kalau di Indonesia itu mah biasa. Pertandingan level kecil pun keamanannya polisinya itu bisa sampai 1.000-2.000 orang. Kalau di Malaysia ini mereka baru memperhatikan itu sekarang karena untuk mencegah insiden yang menimpa Faisal Halim, dan sampai sekarang juga motifnya masih terus menjalani penyelidikan. Saya nggak tahu ya kemana CCTV yang ada di mall itu, kenapa tidak diungkapkan saja buktinya. Mungkin saja regulasi peraturan berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan itu semuanya bisa dipublish. Tapi kalau di Malaysia tetapi ya itulah intinya bahwa masalah keamanan, keselamatan itu sedang menjadi fokus, sedang menjadi perhatian di Liga Super Malaysia musim ini supaya kejadian seperti Faisal Halim tidak terulang saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah membahas Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Setelah setelah lama vakum, setelah berakhir sejak November dan sekarang mulai bergulir lagi dan sudah memasuki minggu kedua, saudara-saudara. Game week kedua, dan pada minggu kedua ini, saudara-saudara, dua pemain Indonesia yang bermain di Malaysia itu sama-sama tampil bagus. Sama-sama jadi pahlawan kemenangan timnya. Saldi Ramdhani, saudara-saudara, Saldi Ramdhani bikin asis saat Sabah FC menang 3-2 melawan Kelantan Darul Naim.
di kandangnya Kelantan. Sementara Jordi Amat itu saudara-saudara walaupun bermain cukup kurang bagus sebagai back, sempat bermain tidak bagus lah sebagai back, tetapi dia mampu mencetak gol, membantu Johor Darul Taksim mengalahkan Negeri Sembilan 3-1 saudara-saudara. Sebuah gol yang heading dan dia berada pada posisi yang tepat. Ini bagus sekali saudara-saudara, bagus sekali performa dua pemain ini sudah menempatkan Sabah maupun Johor Darul Taksim berada di posisi yang bagus di persaingan gelar juara Liga Super Malaysia musim ini. Dan semoga ini saudara-saudara, semoga ya, harapan saya semoga penampilan Jordi Amat ini dengan golnya melawan Negeri Sembilan ini berlanjut ke tim nasional Indonesia nanti bulan depan ketika menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Harus berlanjut. Begitu pula Sadil Ramdhani. Semoga Sadil Ramdhani bisa mendapatkan kembali panggilan ke tim nasional Indonesia Asuhan Sintayong di masa depan lah. Kan dia sudah Piala Asia nggak ikut. Kemudian untuk kali ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia lawan Irak dan lawan Filipina ini dia nggak dipanggil. Semoga dengan penampilan dia yang bagus. Harapan saya sih dia tampil konsisten lah. Tampil konsisten, tampil bagus. Di Sabah bikin assist, bikin gol. Kemudian Sabah berada di papan atas. Kalau perlu bisa juara mengalahkan Johor Darul Taksim. Nah itu baru kemungkinan dia akan kembali dipanggil saudara-saudara. Harapan saya seperti itu. Semoga Sadil kembali ke tim nasional dan semoga Jordi Amat itu tampil stabil. Tampil bagus di tim nasional. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menginspirasi, menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.